Halo semuanya. Jadi di video ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi nilai mutlak. Yuk simak videonya. Jadi teman-teman, nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif atau nol. Nilai mutlak suatu bilangan real atau X dinyatakan oleh mutlak X. Nilai mutlak dari bilangan merupakan jarak antara bilangan tersebut, yaitu X dengan 0. Oleh karena itu, nilai mutlak tersebut haruslah 0 atau bilangan positif. Berikut adalah ilustrasi dari rumus fungsi nilai mutlak. Nah, rumus tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Nilai mutlak dari suatu bilangan positif atau 0 merupakan bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif merupakan lawan dari bilangan negatif. Berikut adalah bentuk umum dari grafik fungsi nilai mutlak. Nah, berikut adalah 9 sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis dari fungsi nilai mutlak. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang dimana jika dia plus maka dia akan bergeser ke arah kanan, sedangkan jika dia minus maka dia akan bergeser ke arah kiri. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, selanjutnya adalah tentang refleksi atau pencerminan, yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yaitu terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Selanjutnya adalah mengenai tentang dilatasi, yang dimana jika A sama dengan atau lebih besar dari 1 maka dia justru lebih kecil, sedangkan jika A sama dengan 0 dan juga dia berada di tengah-tengah 0 dan juga 1 maka dia lebih besar. Jika A lebih kecil daripada 0 atau minus maka dia dapat dipantulkan atau direnggangkan. Nah, sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang contoh penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jarak. Misalkan saat ini kamu sedang berada di rumah dan rumah kamu dikelilingi oleh tempat umum. Jika kamu berjalan 3 meter ke arah utara, kamu akan sampai di sebuah pasar. Jika kamu berjalan 6 meter ke arah timur, kamu akan sampai di sekolah. Kemudian jika kamu berjalan 4 meter ke arah selatan, kamu akan bertemu dengan perpustakaan. Dan jika kamu berjalan 5 meter ke arah barat, kamu akan sampai di salon. Kalau dibuat gambar, kira-kira begini posisinya. Nah, dari gambar tersebut, nggak mungkin kan kalau kamu bilang jarak minus 5 meter dari rumahku ada salon. Ini berarti hubungan jarak sesuai dengan konsep nilai mutlak. Artinya, nggak mungkin suatu jarak didefinisikan dengan minus atau angka di bawah 0. Terlepas arah manapun kamu bergerak. Nah, selain jarak, umur juga selalu disebutkan dengan konsep nilai mutlak. Misalnya, gak mungkin kamu bilang kalau umur bayi disebut minus 2 bulan. Soalnya 2 bulan lagi bayi tersebut akan lahir. Daripada bilang umur bayi tersebut minus 2 bulan, biasanya janin akan disebut dengan umur kandungannya, misalnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Nah, karena nggak pernah disebutkan dengan bilangan negatif, umur juga termasuk contoh penerapan konsep nilai mutlak. Bahkan, orang Korea menghitung umur seseorang sejak orang tersebut ada di dalam kandungan. Jadi, kalau saat ini umur kamu 15 tahun, bisa dibilang kalau umur di Korea, kamu itu adalah 16 tahun. Jadi, konsep nilai mutlak juga digunakan untuk menghitung biaya suatu produk atau layanan. Misalnya, saat kamu akan membuat anggaran atau membayar tagihan, karena itu sangat tidak mungkin kamu menemukan harga barang yang diminuskan. Selain contoh yang disebutkan itu, sebenarnya masih banyak lagi contoh penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menghitung kecepatan suatu kendaraan, menghitung langkah saat baris berbaris, hingga menghitung tinggi suatu tempat atau kedalaman laut. Jadi, pada soal ini, diketahui sebuah konser musik memiliki target penjualan sebanyak 50 tiket. Setiap selisih 1 tiket dan target akan memengaruhi keuntungan panitia sebesar 4 juta rupiah. Selain itu, panitia juga memiliki keuntungan awal sebesar 20 juta rupiah.
Nah, di sini kita dapat selisih target tiket dan tiket yang terjual. Jadi di soal ini diketahui tiket yang terjual adalah 65 tiket. Nah, karena kita udah mengetahui tiket yang terjual dan ditanya berapa keuntungan panitia jika tiket terjual 65 lembar, kita mendapatkan fungsi ini, yaitu KX sama dengan 4 mutlak X min 50 ditambah 20. Selain itu, karena kita sudah mengetahui nilai X adalah 65, kita bisa substitusikan langsung ke dalam fungsinya. Jadinya K65 sama dengan 4 mutlak 65 dikurang 50 ditambah 20. Nah, 65 dikurang 50 ini kita bisa kurangin dulu. Jadi kita dapat 4 dikali mutlak 15 tambah 20. Setelah itu kita kalikan 4 dengan mutlak 15, kita dapat hasil 60 ditambah 20 dan hasilnya 80. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah 80 juta. I'm too